Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu, Bu Mary. Kita lanjutkan pembelajaran kita di pertemuan ketiga ini. Sebelum itu silahkan login ke BDR dan segeralah absen. Nah, wajib absen. Mengapa? Karena di absen ini, dari absen Ibu bisa menilai sikap kalian, serta dari absen juga Ibu bisa memberikan poin-poin tambahan kepada kalian. Nah, KIKD untuk minggu ini hampir sama dengan minggu lalu, yaitu menganalisis konsep unsur prinsip bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Tetapi hari ini kita fokus ke 4.1, yaitu membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Jadi hari ini kita akan melakukan tugas keterampilan. Nah, perhatikan di slide berikut. Karya seni rupa 2 dimensi dengan modifikasi objek. Membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan modifikasi objek menggunakan teknik deformasi. Di pertemuan pertama, Ibu pernah menjelaskan kepada kalian perubahan bentuk ya dalam seni rupa. Salah satunya adalah deformasi. Deformasi adalah teknik modifikasi objek dengan mengubah bentuk asli menjadi bentuk baru tanpa meninggalkan karakter aslinya. Coba kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Nah, contohnya bentuk asli kupu-kupu pada gambar yang pertama ini. Diubah motif atau gayanya dengan menambah karakter unsur lain sehingga tampilan tampak baru. Tetapi tetap kita mengenali gambar tersebut adalah gambar kupu-kupu. Itu yang dimaksud dengan mengubah karakter aslinya. Nah, di sini bisa kamu lihat gambar pertama adalah gambar asli ya, foto kupu-kupu, kemudian digambar ulang dengan menggunakan spidol. Nah, yang gambar yang ketiga bisa kamu lihat di sini ada bermacam kupu-kupu, ada yang bentuk tato, ada bentuk bermacam-macam, ada yang bentuknya ada gambar mata di sana. Nah, ini adalah contoh deformasi. Jadi kalian mengubah bentuk aslinya ke campuran unsur-unsur lain sebenarnya, tetapi tetap kita bisa tahu bahwa gambar itu kupu-kupu. Nah, sebelum itu silakan kalian tonton dulu video contoh penggambaran deformasi yang akan Ibu perlihatkan. Oke anak-anak, ya perhatikan. Ibu akan mencontohkan bagaimana cara menggambar deformasi. Sebelum itu, Ibu akan menggunakan pensil. Nah, kalian perlu tahu kalau pensil itu bermacam-macam, ya. Dimulai dari HB, kemudian 2B. Perhatikan, ada 4B, 6B, sampai EB. Nah, semakin tinggi angkanya, maka semakin hitamlah, semakin pekatlah warna pensil itu ya nak ya. Biasanya HB ya, HB itu hard ya nak ya, itu digunakan untuk sketsa, sedangkan yang B saja itu biasanya lebih tebal ya, biasanya digunakan untuk memberikan efek gelap terang pensil saja. Oke, sekarang Ibu menggunakan yang 2B saja karena Ibu mau membuat sketsanya dulu. Nah, sekarang Ibu akan memulai menggambar kupu-kupu. Coba lihat, contoh gambar kupu-kupu asli itu banyak di Google. Jadi pertama kalian cari, kemudian kalian gambar yang ke bentuk aslinya. Ini contoh sederhana aja nak ya, supaya agak cepat. Nah, ini anggaplah ini gambar aslinya.
Ini gambar aslinya. Kemudian untuk gambar asli nih, nah ketika menggambar ya, kalian harus memperhatikan, menebalkan. Jika kalian mau membuat gelap terang dari pensil saja, perhatikan cara ibu ini. Lihat. Ketika mewarnai menggunakan goresannya, buat satu arah, arahkan ke satu arah. Nah ketika membuat gelap terang, bagian ini agak ditekan sedikit, tapi di bagian ini jangan terlalu ditekan. Jadi memberikan efek pencahayaannya, gelap terangnya, gradasi. Nah, kalau ini bisa kalian tebali. Misalkan ini mau dihitamkan nian, nggak apa-apa, karena ini kan pola. Lihat, ketika mewarnai, jangan sampai ada garis-garis putih lagi yang nampak di media yang kamu warnai. Oke, yang ini kita kasih kesan begini, kasih begini. Ya, ibu pertebal dulu bagian pinggirnya. Misalkan ujungnya kita kasih efek lagi, seperti ini. Ingat nak ya, di bagian yang gelap agak kuat ditekan pensilnya, sedangkan di bagian yang agak terang jangan. Misalkan. Kemudian ini kita gelapin lagi. Lihat, ibu tidak meninggalkan garis-garis putih lagi di buku gambarnya. Nah, di sini misalkan, jadi bagian pinggir kita kasih agak gelap, sedangkan bagian ujungnya tidak. Nah, bagian ujung kasih efek dikit aja. Ingat, garis-garis batasnya harus kalian tebali ya, membedakan yang mana yang di belakang, yang mana di depan. Oke, bagian ini juga di bagian tengahnya jangan terlalu gelap supaya ada efek gelap terangnya. Misalkan, nah ini anggap lagi nih gambar aslinya. Nah ya, kemudian sekarang kita mau menggambar deformasinya. Bagaimana ketika kita mau menggambar deformasinya? Coba, misalkan ibu kasih ini sayap tadi ya, kita gambar lagi kupu-kupu yang baru. Ini kupu-kupunya misalkan. Nah, untuk deformasinya ibu berikan corak baru, seperti misalkan ibu ambil gaya daun, misalkan daun begini aja. Gini, misalkan. Jadi sekreatif kalian bisa buat daun atau kertas, bentuknya boleh seperti ini. Nah, bagian ini misalkan ibu mau ngasih kayak ganti, kalau di bagian ini kita kasih jangan daun, biar kalian bisa mengkreasikan, kita kasih kayak efek api. Di sini seperti efek api misalkan.
Ini kasih aja warna gelap terang gini. Begini. Nah, kemudian kita kasih bagian ininya supaya dia tetap dikenali sebagai kupu-kupu, tapi bisa dikasih bentuk efek bulat begini juga gak masalah karena kita kan bebas mengubahnya ya. Lanjut, di bagian bawahnya ibu mau ngasih, misalkan ibu pengennya bentuk seperti kertas misalkan, kertas. Kertas begini ibu kasih efek begini. Nah, di bagian belakangnya ibu berikan bagaimana ya, kalau kita membuat boleh juga begini misalkan. Jadi sebebas kalian nak ya. Nah, misalkan. Nah, jadi bisa kalian bedakan ini yang asli, ini yang deformasi. Betapa berubahnya dia. Mau kalian kasih efek misalkan lingkar begini, kasih garis begini, melingkar begini seolah-olah dia dari daun ya, dari akar, boleh. Bedakan. Nah, ketika mewarnai, kalian boleh juga, misalkan kalian malas, Bu, kami kurang paham cara kalau pakai pensil, misalkan kalau kami pengen mau buat pakai drawing pen, boleh nggak, Bu? Drawing pen itu seperti spidol, nah misalkan boleh, kita buat aja. Tebalin seperti ini. Tep. Kita kasih efek begini. Kita buat garis daunnya. Jadi alangkah baiknya kalau kalian mau menggambar versi hitam putihnya pakai drawing pen, atau drawing pen itu bentuknya begini nak ya, drawing pen. Ini ada angkanya. Cari yang agak tinggi, 0,5. Begini. Oke, bagian ini kita buat. Ini kasih efek begini aja. Kasih apinya. Kemudian kertas tadi. Kalau kertas ini kalau ditebalin pakai drawing pen tak bagus. Akan kasih bagian efek gelap terangnya, arsiran. Oke, kemudian ininya misalkan kita kasih daun begini. Nah, coba bedakan ini yang asli, ini yang deformasi. Jadi intinya deformasi itu mengubah yang asli menjadi bentuk yang baru, tapi tetap dikenal
bentuk wujud asli kupu-kupu itu ya, karakter asli kupu-kupu. Nah, kalau mau mewarnai itu pintar-pintar kalian saja. Kalian boleh menggunakan teknik blok seperti ini. Ini teknik blok namanya. Misalkan Bu, kami ini malas mewarnainya banyak Bu. Nah, bisa digunakan satu warna aja. Gini bentuknya. Dimerahkan begini semuanya. Nah, ketika mewarnai, Ibu ingatkan kepada kalian jangan sampai ada kelihatan warna putih di kertasnya, kecuali memang untuk gradasi ya. Kayak tadi kalau kita mau buat seperti ini, nah, ini ada warna putihnya di sini, itu kan kesengajaan. Tetapi kalau misalkan kalian mewarnainya bentuk begini, misalkan Ibu contoh nih, nah, ada sisa-sisa putih di sini, lihat, kurang bagus. Jadi harus kita blok langsung penuh, jangan ada putih. Biasakan mewarnai dari satu arah nak ya. Misalkan kayak Ibu ini, terima kasih. Kemudian misalkan Ibu berikan warna lain seperti warna hijau. Ini Ibu ada bolpen warna hijau, kasih efek begini, nggak terlalu kelihatan ya. Coba cari warna kuning saja, misalkan warna kuning ini. Nah, Ibu mau kasih warna kuning. Nah, pinggirannya aja Ibu kasih, paling ujungnya maksudnya ya. Jadi di pinggirnya nggak Ibu kasih, supaya kasih efek ada gradasinya gitu loh. Oke. Ini kita kasih warna kuning juga. Coba kita cari warna lain. Tidak ada warna lain ternyata. Kita pakai yang ada aja. Oke, kira-kira seperti inilah anak-anak ya. Ini yang aslinya, ini yang deformasinya. Tadi bagian hitam putihnya kan kalian sudah melihat. Nah, dibedakan aja. Jadi contohnya seperti itu. Ya, jadi cari dari Google yang aslinya. Nanti gambarkan versi asli yang digambar gini. Kemudian buatlah yang versi deformasi yang hitam putih, kemudian yang warna. Oke. Ya. Setelah kalian melihat video tadi, ya kemudian perhatikan LKPD 3 ini, yaitu KD 4.1 modifikasi objek deformasi, itu adalah judul materinya. Dan prosedur yang harus kalian ikuti adalah cari model asli objek yang mau digambar dari internet, foto atau modelnya harus makhluk hidup lainnya ya. Jadi bisa dicari gambar atau foto dari Google, yang penting makhluk hidup, nggak boleh benda-benda mati. Oke. Kemudian siapkan buku gambar A3 atau A4 ya, sesuaikan A3 atau A4 buku gambar. Kalau tidak ada buku gambar, kertas HVS juga boleh yang A4, tetapi ingat ya, kertas HVS yang belum digunakan masih kosong, dia masih bersih. Jangan nanti di baliknya sudah ada tulisan, itu tidak boleh. Kemudian pensil warna, spidol, drawing pen boleh. Jadi di sini maksudnya pewarnaannya bebas tapi tetap memandang keindahan. Oke, seperti contoh yang Ibu perlihatkan tadi di tutorialnya. Kemudian buatlah garis batas pada buku gambar 1 cm dari sudut media buku gambarnya. Kemudian media gambar boleh potret, boleh landscape. Kalau potret itu yang tegak enak ya. Kalau landscape itu yang tidur dia buku gambarnya.
Kemudian gambarlah satu objek dengan 3 bentuk. Bentuk pertama adalah gambar objek dalam bentuk asli sesuai foto. Bentuk kedua adalah gambar objek dalam bentuk deformasi dengan teknik hitam putih. Bentuk ketiga adalah gambar objek dalam bentuk deformasi dengan teknik warna. Nah, contohnya seperti ini. Buatlah seperti ini ya, jadi gambar asli, kemudian hitam putih, yang ketiga adalah yang berwarna. Kita lanjutkan. Bagi siswa yang merasa tidak memiliki kemampuan, ingat semua bisa asalkan usaha. Ya. Saya akan mengapresiasi karya kalian apapun itu, yang penting kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Berkreasilah dengan santai tapi tetap fokus pada tujuannya. Sekian materi kita hari ini. Silakan gambar sendiri. Ingat, tulis nama, kelas, dan tanda tangan. Saya yakin kamu pasti bisa. Kamu juga harus percaya bahwa kamu bisa menggambar, bahwa kamu bisa berkreasi. Oke, semangat terus nak. Selamat pagi.